Siapa sih kamu sebenarnya? Apa bedamu? Apa unikmu? Apa jati dirimu? Pertanyaan tersebut pasti sering muncul di pikiran kita. Apa sih yang membedakan kita dari orang lain? Apa jati diri kita? Apa warna diri kita? Mari kita cari jawabannya di podcast kita kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva. Dan saya Kiana. Nah, pada saat ini kami berdua akan memandu podcast pada hari ini mengenai jati diri. Nah teman-teman, salah satu alasan kami mengangkat topik ini adalah kita sudah melihat banyak sekali di sekitar kami orang-orang yang sedang dalam krisis jati diri. Nah, betul tuh Kia, teman-teman yang ada di sekitar kita ataupun kami sendiri masih banyak yang bingung akan jati diri kita masing-masing. Guys, kalian tahu bunglon kan? Nah, banyak sekali anak-anak generasi sekarang yang hidup seperti bunglon. Mereka tidak memiliki sikap yang pas dan selalu berubah-ubah. Mereka mengubah sikap mereka dengan sengaja hanya untuk disukai oleh semua orang. Dampaknya itu buruk sekali loh guys. Kami relate dengan hal ini, maka kami memutuskan untuk mengangkat satu topik ini. Tunggu dulu dong. Kami nggak sendiri nih, akan ada 2 teman lagi yang akan bersama-sama belajar bersama-sama dengan kita di hari ini. Yuk, para narasumber boleh masuk. Mari kita sambut Angel dan Givenchy. Guys, kalian apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Nah guys, pasti kita sering sekali bingung galau memikirkan tentang apa sih sebenarnya jati diri kita. Pernah tidak kita berpikir bahwa tentang sebenarnya warna asli kita tuh apa sih? Betul tuh Kiana, terkadang kebingungan ini membawa kita hidup dalam keterpaksaan dari lingkungan luar dan bukan dari hati kita dan juga bukan dari diri kita. Krisis jati diri ini sangat penting untuk diatasi karena hal tersebut dapat memberi dampak buruk secara jangka panjang. Nah, bagaimana generasi selanjutnya yang krisis jati diri bisa hidup sejahtera? Nah, siapa sih diri kita? Apa sebenarnya warna kita? Bagaimana cara menemukannya? Nah, mungkin podcast kami kali ini bisa menjadi sebuah cara untuk menentukan langkah pertama, yaitu mencari jati diri kita. Oke, mari kita mulai podcast pada hari ini. Oke, Angel, Given, kalian sudah siap belum? Siap. Kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Oke, menurut Angel dan Given sendiri, apa sih sebenarnya jati diri itu? Boleh mungkin dari Angel memulai? Menurut Angel, jati diri itu adalah ciri-ciri gambaran atau keadaan khusus seseorang yang mempunyai identitas diri atau inti jiwa, semangat, dan memiliki daya gerak. Oke, Angel, kalau menurut Given? Nah, menurut saya jati diri adalah suatu hal yang ada di dalam diri kita yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadiannya. Dan kata lain, jati diri adalah segala hal. Setelah mendengar pengertian dari Angel dan Given, Kiana jadi tahu nih apa pengertian dari krisis jati diri kebalikannya. Penasaran nggak? Apa tuh? Ketidakpastian atau kebingungan yang dialami seseorang dalam mencari atau memahami identitas dirinya sendiri. Pasti kalian semua pernah melewati kan tentang krisis jati diri ini. Entah mungkin ada di antara kalian sudah menemukan jati diri kalian, atau di antara kalian masih dalam satu pertanyaan dan terjebak dalam pertanyaan tersebut. Apa sih jati diri kita? Nah, relate ya dengan anak-anak muda sekarang. Reva jadi penasaran nih dengan Angel. Nah, Angel, bagaimana proses menemukan jati dirinya? Oke. Jadi waktu Angel TK itu TK di sini. Tapi pas lulus TK langsung pindah di Sulawesi Tengah ikut mama dan papa. Tapi cuma sampai kelas 2. Jadi pengalaman beberapa tahun di sana. Dari kelas 1 SD sampai 2 SD itu Angel sering bully. Terus dia bully tentang tapi orang tua dengan tapi fisik juga. Tapi walaupun begitu mama dan papa terus menasihati Angel agar jangan balas dendam dan ini. Jadi mama dan papa
kalau misalnya mereka berkunjung ke rumah juga, Mama dan Papa sering memberikan berupa cookies atau minuman. Jadi Angel tidak terlalu gubris dengan perkataan mereka, tapi pernah satu hari orang udah hina Angel ke Papa karena Angel ke Papa bekerja udah swasta. Orang hina itu terus waktu pulang sekolah, waktu itu Papa udah jemput ke Angel. Cuman waktu itu Angel cerita apa-apa, tapi masih di muka sekolah. Terus Papa datang ke Angel ke kelas, terus Papa suruh tendang ke orang yang nggak hina. Angel P fisik juga dan Angel P orang tua. Jadi Angel tendang di bagian kaki di dekat tulang kering. Angel tendang beberapa kali, terus sampai di rumah Papa langsung kasih nasihat, jangan terlalu dengar sampai perkataan. Dan sudah waktu kelas 3 Angel pindah ulang ke Tomohon, sekolah di SD Gedung 4. Di sana Angel masih takut-takut membangun relasi ulang, soalnya Angel takut nanti kejadian dari waktu kelas 1 dan kelas 2 bisa terulang kembali. Cuman waktu itu Angel belum sekolah, maksudnya waktu sampai itu Angel belum sekolah. Jadi sekolah waktu sudah lulus kelas 3 di sana. Kelas 3 lulus, langsung di Gedung 4. Waktu di Gedung 4 juga ternyata masih ada pengalaman juga pembuli, cuman itu pembulian tidak separah di Poso. Akhirnya waktu berlalu kelas 4, 5, 6 Angel lulus dan masuk di SMP Lentera. Dari kelas 7 Angel itu relasi dengan teman-teman belum terjalin dengan bagus, soalnya kan online, maksudnya waktu itu COVID, jadi tidak sempat berrelasi dengan teman-teman kelas. Dan akhirnya waktu kelas 8 Angel dapat wali kelas laki-laki namanya Bapak Bambang. Halo Bapak Bambang. Bapak Bambang yang membuat Angel bisa berrelasi dengan baik dengan teman-teman di kelas 8. Bapak Bambang juga pribadi yang membentuk Angel di SMP Lentera sampai bisa jadi seperti ini. Bapak Bambang juga pribadi yang sering mengajarkan Angel tentang firman Tuhan dan teman-teman sekelas. Bapak Bambang juga sering memberikan nasihat yang baik. Dan akhirnya masuk ke kelas 9, ganti wali kelas, dan itu Ibu Dian. Waktu kelas 9 Angel juga mulai membangun lebih relasi dengan teman-teman kelas lain. Soalnya waktu kelas 8 di raport Bapak Bambang memberikan kalau Angel harus lebih lagi membangun relasi dengan orang lain. Sebenarnya sampai sekarang di raport juga masih begitu. Jadi mulai membangun relasi dengan yang baru lagi. Akhirnya kelas 9 relasi ini lebih terbangun dengan teman-teman di Lentera karena mereka bisa mengerti keadaan Angel, bisa mengerti kondisi keluarga Angel dan semuanya. Jadi Angel nyaman dengan teman-teman SMP dan SMA di Lentera. Apalagi saat gurunya Ibu Diana. Ibu Diana juga membantu Angel dalam berelasi dan hubungan bersama Tuhan selalu dibangun oleh Ibu Diana. Jadi waktu SMP ada beberapa guru yang membuat Angel mendapatkan relasi yang baik sampai sekarang. Dan waktu kelas 10 Angel masuk di SMA Lentera lagi dan dapat di kelas 10B mendapat Ibu Natal. Dan akhirnya masih sebenarnya waktu kelas 10 ini masih menjalin lagi relasi, masih membangun yang baru. Soalnya waktu terima rapor, di rapor juga ibu bilang ke Papa kalau Angel harus membangun relasi lagi yang baru, bukan dengan teman itu saja. Sebenarnya Angel pribadi yang tidak gampang bergaul dengan teman-teman, tetapi waktu kelas 8 Angel sudah mencoba sedikit demi sedikit, walaupun terkadang masih agak ragu untuk berteman dengan mereka, tapi akhirnya sekarang masih dalam proses membangun relasi dengan teman-teman. Wah, memang proses untuk mencari jati diri itu panjang dan susah kan Angel. Tapi sekarang Angel sudah menemukan jati diri. Sekarang tinggal mengembangkan itu, Pak. Memangnya dalam proses untuk menemukan jati diri membutuhkan begitu perjalanan yang sangat panjang.
Banyak sekali remaja sekarang yang sikapnya terpaksa terbentuk dari luar lingkungan yang tidak baik atau pergaulan buruk, guys. Remaja sekarang juga banyak yang suka FOMO, people pleaser, dan hal itu selalu akhirnya merujuk pada kehilangan jati diri, yang dimana kehilangan jati diri itu bisa berdampak lebih fatal lagi loh, guys. Oh ya, Given, bagaimana tanggapan Given tentang FOMO, people pleaser, dan hal-hal serupa? Memang bukan hal yang mudah. Sikap FOMO, people pleaser mampu membuat orang kehilangan jati diri. Contohnya dalam suatu pergaulan, dia FOMO untuk ikut memaki, akhirnya dia terbiasa memaki. Kehilangan jati diri yang sebenarnya, atau sikap people pleaser, anak yang tidak suka merokok karena takut kehilangan teman atau ditolak. Dia menjadi ikut merokok. Menurut saya, hal ini sangat serius. Merinding ya, setuju sekali. Hal seperti itu perlahan-lahan menghancurkan generasi Indonesia loh guys. Kalau Angel, bagaimana dengan tanggapanmu? Setuju juga Reva, jika masalah ini tidak segera teratasi di Indonesia, nantinya generasi selanjutnya akan menjadi generasi yang kosong atau Hilang arah ya, Angel. Betul sekali, masalah ini memang harus segera diatasi. Benar, krisis jati diri membuat kita hilang arah dan susah untuk berekspresi. Kita akan hidup dalam kebingungan dan sulit untuk ekspor kemampuan kita. Tentunya akan berpengaruh juga pada masa depan kita. Kita akan hidup dalam menentukan masa depan kita. Hal tersebut bisa berakhir secara fatal saat sudah besar nanti. Benar sekali ya, Given. Ternyata krisis jati diri ini sangat berpengaruh bagi masa depan kita loh, guys. Catat ya. Oh ya, mau tanya nih ke Angel, apa hubungan krisis jati diri dan mental health? Menurut Angel, pasti sangat berpengaruh Kiana. Krisis jati diri dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan emosional seseorang. Krisis jati diri juga dapat menciptakan perasaan kebingungan yang mendalam tentang identitas seseorang. Individu yang mengalami krisis jati diri mungkin merasa tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa mereka atau apa tujuan hidup mereka. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak berarti dan kehilangan arah hidup. Kehilangan arah hidup? Iya, dan lebih buruknya depresi, dan yang paling tinggi adalah kasus bunuh diri. Nah, memang ada banyak sekali kan ya faktor-faktor dari krisis jati diri ini. Boleh nggak Angel dan Given jelas? Jadi menurut Angel dan Given itu ada 5. Jadi yang pertama, pencarian identitas diri atau remaja sedang dalam proses mencari identitas diri mereka yang unik dan autentik. Mereka mungkin merasa bingung tentang siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Yang kedua, tekanan dari lingkungan. Tekanan dari keluarga, teman sebaya, atau media sosial dapat mempengaruhi remaja. Melihat diri mereka sendiri, mereka mungkin merasa tertekan untuk memenuhi harapan orang lain atau menjadi seperti orang lain. Dan yang ketiga, perubahan fisik dan emosional. Remaja mengalami perubahan fisik dan hormonal yang signifikan selama masa pubertas. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap diri sendiri dan menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan. Nah, yang keempat, konflik nilai dan identitas. Remaja mungkin mengalami konflik dalam memahami dan menerima nilai-nilai budaya, agama, atau kelompok sosial tertentu. Mereka mungkin mencoba mencari tahu apa yang benar bagi mereka dan bagaimana mereka ingin hidup. Nah, yang kelima, pengaruh lingkungan sekolah, yaitu lingkungan sekolah dapat memainkan peran penting dalam membentuk identitas remaja. Tekanan akademik, persaingan, dan interaksi sosial di sekolah dapat mempengaruhi persepsi diri mereka. Wah, terima kasih ya untuk penjelasannya. Nah, dari Kiana dan Reva ada tips-tips bagaimana cara untuk menemukan jati diri. Boleh Reva memulainya? Nah, yang pertama, refleksi diri. Lakukan introspeksi untuk memahami siapa diri Anda, apa nilai-nilai yang penting bagi Anda, dan apa yang membuat Anda merasa termotivasi dan bahagia. Yang kedua, menggali minat. Temukan minat dan kegiatan yang membuat Anda merasa bersemangat. Ini bisa termasuk membaca, menulis, bermain musik, atau terlibat dalam kegiatan kreatif lainnya. Yang ketiga, belajar dan mengembangkan diri.
Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda dalam bahasa Indonesia melalui membaca, menulis, dan berkomunikasi secara aktif dalam bahasa tersebut. Anda juga dapat mengikuti kursus atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia Anda. Selanjutnya, kita juga bisa terlibat dalam suatu komunitas. Mari kita berusaha untuk bergabung dengan komunitas yang mungkin bisa memiliki minat yang sama dengan diri kita sendiri. Selanjutnya juga adalah terlibat dalam komunitas. Belajar untuk bergabung ke dalam komunitas yang memiliki minat yang sama dengan kita. Misalnya komunitas penulis atau diskusi bersama, komunitas belajar, dan banyak hal lainnya. Lalu jangan lupa untuk jaga kesehatan secara mental, emosional maupun secara fisik ya guys. Kita harus belajar untuk memperhatikan mental dan kesehatan kita. Kita harus juga bisa mencari dukungan dari orang di luar kita untuk mengatasi krisis jati diri ini. Semangat terus! Nah guys, sumber yang paling dasar untuk kita menemukan jati diri kita adalah melalui Alkitab. Hubungan kita dengan Tuhan itu penting ya guys. Bagaimana kita bisa menemukan jati diri kita di kondisi yang jauh dari Tuhan. Mari kita mulai untuk mencari Tuhan dan terus dekatkan diri dengan Dia. Betul, hubungan kita dengan Tuhan adalah dasar akan kita menemukan jati diri kita. Seperti yang sudah tertulis di Kejadian 1 ayat 26, berkata bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu dalam Efesus 4 ayat 24 berkata bahwa dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah guys, seperti yang sudah tertulis bahwa kita itu diciptakan Allah dengan spesial, itu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah guys. Memang kita telah jauh dan jatuh ke dalam dosa dan sudah menjadi kotor dan najis. Namun ada grace atau berkat dari Tuhan dan kasih dari Tuhan, yaitu karya penebusannya yang luar biasa indahnya. Karya penebusan dari Tuhan Yesus di mana Ia rela untuk mati di kayu salib hanya untuk kita ciptaannya yang spesial itu. Ingat ya guys, kita itu adalah orang berdosa yang tidak layak tapi dilayakkan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yap, the words of the Bible said so. Jati diri yang harus kita cari ada di dalam Alkitab, yaitu jati diri atau identitas diri sebagai orang percaya atau murid Kristus ya. Identitas kita sebagai pendosa ini sudah dihapus oleh kasih Tuhan yang sangat besar. Jati diri haruslah berkenan kepada Tuhan ya. Mari mulai mendekatkan diri dengannya melalui doa, membaca Alkitab, dan banyak hal lain. Nah betul banget. Sekarang seharusnya tidak perlu bingung lagi kan guys. Semua jawabannya sudah ada di dalam Alkitab. Jati diri kita sebagai murid Kristus. Sudah sampai di akhir, apakah ada pesan lagi? Semangat mencari jati diri ya guys. Semangat! Mari kita mulai untuk mencapai jati diri kita yang berkenan dan memuliakan nama Allah. God bless you semuanya. Dadah! Siap nggak? Siap. Siap nggak? Siap. Mau rekam nih. Aduh. Sudah siap.